Pada 28 Februari 2022, delegasi pemerintahan Ukraina dan Rusia bertemu di Belarusia. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas perdamaian dan potensi terjadinya gencatan senjata. Sebelumnya, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyatakan siap untuk melakukan dialog dan melakukan gencatan senjata. Saya harus membantah tuduhan bahwa kami telah menolak untuk melakukan pembicaraan. Ukraina selalu dan siap untuk merundingkan perdamaian dan gencatan senjata. Ini adalah posisi permanen kami. Kami telah menerima proposal Presiden Rusia, ucap Volodymyr Zelensky. Sayangnya, pertemuan kedua belah pihak negara ini tidak menghasilkan kesepakatan gencatan senjata. Untuk diketahui, gencatan senjata adalah kondisi di mana pihak yang tengah berkonflik menghentikan kegiatan agresi militer mereka. Gencatan senjata sendiri bisa bersifat formal yang dilakukan dengan perjanjian, dan ada juga yang bersifat informal atau tanpa perjanjian. Namun, aturan umum gencatan senjata telah dirumuskan dalam Konvensi Perdamaian Den Haag tahun 1907. Dalam aturan ini ada 6 poin peraturan tentang gencatan senjata yang tertuang pada pasal 36 hingga 41. Pertama, gencatan senjata menghentikan operasi militer berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berperang. Kedua, gencatan senjata bisa bersifat umum atau lokal. Yang pertama, menangguhkan operasi militer negara-negara yang berperang di mana-mana. Yang kedua, hanya antara fraksi tertentu dari tentara yang berperang dan dalam radius tetap. Ketiga, gencatan senjata harus diberitahukan secara resmi dan dalam waktu yang tepat kepada pejabat yang berwenang dan kepada pasukan. Keempat, dalam hal gencatan senjata, komunikasi apa yang dapat diadakan di lokasi perang dengan penduduk dan antara penduduk satu negara yang berperang dan penduduk negara lain. Kelima, setiap pelanggaran serius terhadap gencatan senjata oleh salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk membatalkannya, dan bahkan dalam kasus mendesak, memulai kembali permusuhan dengan segera. Keenam, pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh individu yang bertindak atas inisiatifnya sendiri berhak untuk dihukum. Dalam sejarah, banyak peperangan yang berakhir dengan dimulainya gencatan senjata antara kedua belah pihak, seperti gencatan senjata yang dilakukan Sekutu dan Jerman saat mendekati akhir dari Perang Dunia Pertama. Namun tidak jarang, gencatan senjata hanya berlaku beberapa saat seperti konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Semoga gencatan senjata antara Ukraina dan Rusia cepat terwujud dan dilakukan secara permanen atau damai ya.